Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pedi. Gimana kabarnya Pak Andi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Sambil ditunggu kopi Pak Andi. Iya, sama masih belum dibuatin juga. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ya, Pak Andi. Monggo Pak Andi, apa persoalan yang perlu sampean bagi dengan saya kira-kira? Gini Pak, saya tuh sekarang posisinya di dalam mengajar tuh hari ini tadi ada murid saya yang lupa Pak membawa buku matematika. Padahal di dalam buku matematika itu ada tugas yang mereka harus kerjakan. Tapi sebenarnya dia mengatakan dia tadi malam itu mengerjakan tugasnya, tetapi Mm-mm. nyataannya sekolah dia tidak membawa gitu kan. Jadi posisi saya waktu itu bingung tadi pagi itu. Mau Oh, eh, saya tanya kan, sudah saya tanya, jawabannya memang posisinya lupa. Jadi kalau saya mau kasih hukuman dia mengerjakan, hanya posisinya dia lupa. Saya mau kasih tugas tambahan, kok kayaknya nggak tepat juga. Akhirnya saya membiarkannya. Nah, oh posisi saya gitu. membiarkannya itu akhirnya teman-teman yang lain atau murid-murid yang lain waktu itu sambil ngoreksi dan dia hanya melihat teman-temannya yang sedang melakukan koreksi karena mau tidak mau dia mau tukeran sama siapa karena dia nggak bawa bukunya kan seperti itu. Oh gitu. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak Andi inginkan ini? Ya, saya ingin saya mendapatkan apa ya solusi lah, gambaran agar supaya saya itu bisa menangani pada situasi yang seperti tadi, karena situasi yang tadi itu sebenarnya mengganggu banget kan seperti itu. Tujuan saya sih yaitu tadi ingin agar saya bisa menangani situasi yang seperti tadi pagi sehingga saya bisa mengambil kebijakan yang tepat lah untuk menangani situasi itu. Kira-kira rencana yang sudah Pak Andi buat sendiri untuk pertemuan ini apa Pak? Kalau rencana saya sih sambil sambil Pak ya, sambil ngobrol untuk hal ini, yang pertama yaitu tadi saya apakah saya harus melakukan um, bentuk hukuman atas lupa yang telah dia laksanakan. Kemudian yang kedua, apa saya harus memberikan tugas tambahan kepada anak tersebut karena anak tersebut ketika temannya lagi mengoreksi kan dia hanya diam seperti itu Pak. Hmm. Terus tujuan dari rencana Pak Andi ini apa Pak? Tujuan saya agar anak tersebut tidak lupa lagi lah, karena ketika pas mengoreksi kan dia hanya diam, memang tugasnya dia. Akhirnya ketika teman-teman yang lain atau murid yang lain itu selesai mengoreksi dan mendapatkan hasil pekerjaan mereka, Hmm. akhirnya kan dia tidak Iya. mendapatkan, ya walaupun dia tahu jawaban dia yang sudah dia kerjakan itu benar atau salah kan seperti itu, karena dia ikut ikut melihat dan mendengarkan hasil koreksian atau tahu jawaban seperti itu Pak. Iya. Apa sudah ada perkiraan keberhasilan dari rencana Bapak ini Pak? Kalau rencana keberhasilan saya belum tahu juga Pak, karena kan saya belum melaksanakan rencana ini. Ini hanya sekedar sekedar apa ya, gambaran saya. Ya tadi kalau lupa lagi apa mau saya kasih hukuman atau saya mau kasih tugas tambahan. Karena posisinya tadi itu saya hanya membiarkan saja. Alasannya apa Pak? Ya, kalau saya kasih tugas tambahan berarti dia juga tidak ikut melihat atau mendengarkan atau tidak ikut mengoreksi, karena mau tidak mau kan dia harus tahu jawaban yang
dia kerjakan tadi malam itu benar atau salah. Kalau saya Hmm. kasih hukuman, kalau hukuman itu bersifat di dalam kelas, ya itu tadi dia juga tidak ikut melakukan koreksi kan seperti itu. Akhirnya saya hanya biarkan saja kan seperti itu. Lalu kira-kira rencana Pak Andi ini apakah sudah Bapak buat benar-benar matang Pak ini? Belum, Pak. Ya Belum ini ya. hanya sekedar Jadi hari ini Pak Andi rencana situasinya sekarang seperti apa itu Pak? ya sekarang saya hanya membiarkan eh, si anak tersebut namanya Fiska, Pak. Fiska Saya ya. hanya Oh, membiarkan hmm, apa yang anak perempuan, mempengaruhi Pak. hal itu Pak? Saya tadi memang tidak bertanya lebih jauh, Pak, tentang Fiska mengapa kok sampai lupa, tapi tadi ketika pas saya tanya mengapa dia lupa, yang jelas dia lupa memasukkan bukunya ke dalam tas setelah dia mengerjakan. Sedangkan tadi dia berangkatnya memang agak siang. Terus situasi yang Bapak inginkan sendiri itu seperti apa kira-kira? Ya, saya ingin agar si Fiska itu tidak lupa lagi lah membawa buku pelajarannya, terutama buku matematika, karena ketika pas itu kan lagi tugas gitu. Ya, saya berharapnya lagi bukan hanya Fiska saja, tapi semua murid saya tidak lupa membawa bukunya, seperti itu, Pak. Oh iya. Lalu yang bisa membuat hal itu terwujud kira-kira apa Pak? Apa ya? Kalau berhubungan, ini kan posisinya dia lupa karena faktornya di rumah, Pak ya. Hmm. Mungkin apa ya, dengan orang tua mungkin ya. Orang tuanya ya. Dengan mungkin. Nah, untuk hambatannya sendiri mungkin yang menghalangi Pak Andi dalam meraih tujuan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya ini mungkin apa Pak kira-kira? Kalau hambatan yang jelas, kalau berhubungan dengan orang tua kan berarti saya harus komunikasi dengan orang tua, Pak. Berarti saya harus meluangkan waktu untuk bisa ketemu lah dengan orang tua. Apa apa perlu saya panggil ya orang tuanya? Hmm. Atau saya harus harus datang? Ya, kalau untuk permasalahan itu mungkin ya kitalah yang ini Pak mengalah, mungkin Pak Andi bisa lah. Nah, jika sebuah solusi yang sudah Bapak persiapkan tidak membantu menyelesaikan hambatan yang menjadi masalah tersebut, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan hambatan ini, Pak? Apa ya? Kalau pada situasi itu yang jelas memang benar, Pak. Dan apa yang menjadi solusi saya harus mengalah, berarti saya harus meluangkan waktu itu untuk hambatannya. Iya. Mungkin gambaran ke depan dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah, terutama dari saya dan dari orang tuanya, mungkin bisa lebih baik, Pak. Iya. Pak Andi memiliki cadangan atau opsi lain untuk menyelesaikan masalah ini ada, Pak? Kalau dari saya seandainya belum berhasil, apa kalau kemungkin itu saya pakai guru yang lain, artinya saya minta tolong sama guru yang lain, sepertinya, Pak. Selanjutnya, rencana utama yang dalam pencapaian tujuan ini apa, Pak? Rencana utama saya kalau berhubungan dengan yang tadi berarti saya yang pertama itu harus menghubungi pihak orang tuanya, atau saya harus, oh gini, berarti saya harusnya itu komunikasi dulu ya dengan guru yang lain ya. Yang pertama, yang kedua berarti kalau dari komunikasi dengan guru itu dengan teman lah intinya, sama dengan apa yang saya pikirkan, berarti saya memang harus meluangkan waktu untuk menemui orang tuanya. Kemudian yang ketiga berarti apa ya? Apa harus saya dengan
melakukan kayak semacam mengingatkan seperti itu. Sebenarnya kalau mengingatkan saya sudah mengingatkan sih Pak, sebelum Ya mungkin untuk opsi terakhir mungkin panggil orang tuanya Pak gitu kira-kira. itu justru yang terakhir ya Pak ya? Kalau Selanjutnya, iya. Mungkin ini juga Pak untuk apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan Bapak ini Pak? skala prioritas ya saya ingin semuanya tidak lupa lagi, itu prioritas utamanya Iya, dari saya, karena iya, memang iya, iya. mengganggu banget. Selanjutnya strategi yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak rencanakan ini apa Pak? Strategi saya yaitu tadi, saya yang pertama mungkin ke arah anak tersebut dulu lah. Tadi kan saya hanya sekedar bertanya alasan dia eh, mengapa kok bisa lupa. Mungkin selanjutnya strategi saya bukan hanya bertanya, tetapi mengarahkan ke arah keyakinannya lah, agar dia bisa lebih apa ya, memaknai pembelajaran itu yang harus terlaksana dengan baik dengan segala bentuk persiapannya. Yang kedua, Oh iya. yang kedua kemungkinan seperti tadi saya akan kolaborasi dengan rekan. Yang ketiga, kalau memang dari itu belum berhasil, sepertinya saya memang harus memanggil orang tuanya agar Mm-mm. ada bentuk kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Iya, iya, iya. Untuk jangka waktunya sendiri yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan ini kira-kira berapa lama tuh Pak? Kalau jangka waktu, kalau kemungkinan bisa diukur 1 mingguan lah ya. Jadi Oh kolaborasi gitu saya ya. dengan rekan, kemudian si pertama dengan anak tersebut, seperti tadi mungkin membuat keyakinan dia lebih kuat lagi. Yang kedua tentang Hmm, kolaborasi dengan guru itu tadi, Pak. kira-kira ini Pak Andi, jangka pendek atau jangka panjang ini? Ya 1 minggu itu jangka pendek apa jangka Jangka panjang ya? pendek. Jangka pendek lah. Jangka pendek lah ya, iya. Terus, apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Bapak buat, Pak? Ukuran keberhasilannya kalau sampai pada 1 minggu saya melaksanakan strategi itu, berarti di minggu selanjutnya tidak ada murid lagi yang lupa, itu berarti menurut saya udah berhasil gitu loh. Atau Iya. seperti apa ya? Ya itulah mungkin. Selanjutnya, upaya apa yang Pak Andi lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan dalam rencana yang sudah Bapak susun ini? Kalau gangguan dari pribadi mungkin dari saya sendiri, insya Allah membuat sistem jadwal lah ya. Kemudian Oh, kalau gitu. dari gangguan murid, eh, apa ya rencana saya kira-kira? Kalau memang ke arah murid ya berarti mengkondisikan murid lebih baik lagi. Kalau dari Oh arah iya. luar, ini yang tidak bisa ditanggulangi. Kira-kira komitmen yang Bapak buat ini apa Pak dalam rencana ini? Komitmen apa yang udah Bapak buat untuk pelaksanaan rencana ini? Komitmennya seperti tadi mungkin Pak. Keyakinan Hmm. tadi lah Pak. Jadi meyakinkan murid agar supaya murid itu sadar akan apa yang ingin diraihnya, dan mereka dengan kesadaran dan keyakinan dia itu tadi, dia berusaha untuk mempersiapkan diri, artinya tidak tidak berusaha untuk lupa gitu loh dengan Iya, iya, tugas-tugas. iya, iya. Iya. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah coaching kita ini, Pak? Tindak lanjutnya yang jelas, kalau ukuran keberhasilan saya berhasil dari program 1 minggu itu tadi, berarti di minggu selanjutnya kok tidak ada yang lupa, berarti kan ukurannya berhasil Pak ya. Berarti tindak lanjut saya yang pertama melakukan refleksi lah. Refleksi atas tindakan saya itu tadi sudah tepat atau belum. Kalau memang sudah tepat, berarti tindak lanjut saya tetap akan melanjutkan seperti itu.
tindak lanjut yang pertama. Yang kedua, mungkin meningkatkan program keyakinan kelas, terutama untuk kesadaran diri lah, Iya. berarti. Bagaimana Bapak memastikan ini bisa berjalan, Pak? Yang jelas, pertama saya yakin dukungan, Pak. Kalau Hmm. dari rekan, terutama rekan sejawat, insya Allah kalau dengan permasalahan eh, saya berkolaborasi dengan mereka, saya yakin mereka juga tidak akan mungkin tinggal diam. Artinya mereka juga akan membantu saya untuk melaksanakan program atau strategi saya itu. Itu, Pak. Iya, iya. Terus siapa aja yang Bapak minta dukungan, Pak, ini? Rekan yang jelas ada, Pak, rekan saya yang rumahnya dekat dengan si anak tersebut, si Fiska itu tadi. Oh, Jadi oh mungkin si Piska itu dari sama ini ya, sama orang tua lah ya, jelas. dia Walinya sama sama. mbahnya, Pak, bukan sama orang Iya, tua, iya. dia sama Oh, ya mbahnya. sama mbahnya itulah. Orang tuanya Terus bagus, lagi udah bagus Pak Andi, ini semua rencana yang sudah Bapak buat ini, komitmen terhadap rencana yang Bapak tadi. Ya, saya sangat mendukung, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan ya, Pak. harapan, lancar, dan murid Bapak itu ya insya Allah ke depan tidak lupa lagi dalam membawa ini Pak ya. Oke Ya, Pak ya. Andi, terima kasih. Ini sudah 16 Terima menit kasih. lebih. Oke Pak Andi, makasih. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.